Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang respon dari bangsa-bangsa lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon yang pertama yaitu dimulai dari penolakan Belanda. Belanda berkali-kali menolak kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka bahkan melakukan aksi polisionil untuk merebut kembali wilayah Indonesia pada agresi militer pertama dan agresi militer kedua pada tahun 1947 dan 1948. Berkali-kali gagal, berkali-kali pula berlangsung perundingan. Mulai dari Perjanjian Linggarjati tahun 1946, Perjanjian Renville 1948, Perjanjian Royan 1949, hingga Konferensi Meja Bundar 1949. Pihak Belanda berkali-kali melakukan aksi polisionil dengan alasan ingin menertibkan kondisi keamanan Hindia Belanda dari para pemberontak. Maka tak heran Belanda kembali datang untuk alih-alih menertibkan. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia berkat revolusi Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Meski begitu, hasil kesepakatan KMB pun membagi wilayah Indonesia ke bentuk federasi. Republik Indonesia Serikat (RIS) lantas dinyatakan berakhir pada tahun 1950. Memang tak mudah bagi para pejuang Indonesia, terutama para diplomat di masa-masa awal kemerdekaan, meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Kemudian ada pengakuan dari negara Mesir. Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nasir Pamuncak, dan Rasyidi mengemban misi kunjungan balasan ke Mesir. Setelah sebelumnya Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Mun'im, bertandang ke Yogyakarta pada 13–16 Maret 1947. Kunjungan Mun'im tersebut, menurut A.R. Baswedan pada buku Abdul Rahman Baswedan, Karya dan Pengabdiannya, mewakili Mesir dan mengemban pesan Liga Arab berisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Mun'im menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden Soekarno pada 15 Maret 1947. Setelah kunjungan Mun'im tersebut, keempat delegasi Indonesia lantas bertolak menuju Mesir. Kedatangan mereka bahkan mendapat atensi besar surat kabar Mesir. Sehari setelah kedatangan mereka, menurut A.R. Baswedan, koran terbesar di Kairo, Al-Ahram, memuat foto delegasi Republik Indonesia. Kehadiran keempatnya mendapat sedikit ganjalan saat jadwal seharusnya melakukan penandatanganan kesepakatan persahabatan. Ternyata, pihak Belanda melalui Duta Besar Belanda di Mesir sempat terlebih dahulu menemui Perdana Menteri Noraksi untuk menyampaikan keberatan mengenai sikap pemerintah Mesir terhadap Indonesia. Duta Besar Belanda tersebut mengingatkan mengenai kerjasama ekonomi Belanda dan Mesir, juga mengancam dan akan menarik dukungannya terhadap Mesir apabila tetap mendukung Indonesia. Perdana Menteri Noraksi tak gentar dengan ancaman tersebut. Ia tetap menerima keempat delegasi Republik Indonesia untuk melangsungkan penandatanganan perjanjian persahabatan sekaligus pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada respon dari India. Hubungan Indonesia dan India dari sisi kebudayaan telah terjalin lama. Namun, secara politik, kontak pertama tokoh pergerakan kedua negara terjalin pada Kongres Internasional menentang kolonialisme di Brunei Darussalam tahun 1926 dan 1927. Kala itu, Hatta berjumpa Nehru. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga masa revolusi. India secara masif muncul sebagai sahabat terdekat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kedua negara sama-sama berjuang menghadapi imperialisme Belanda dan Inggris. Dukungan kedua negara bisa terjalin baik karena keduanya memiliki pandangan politik serupa. Setelah merdeka, Indonesia mengirim bantuan ke India berupa beras sebanyak 500.000 ton. Bantuan tersebut diberikan lantaran India mengalami krisis. India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan konferensi New Delhi pada 20–25 Januari 1949. Agus Salim kembali hadir sebagai delegasi Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri negara-negara sahabat seperti Burma, Iran, Australia, Arab Saudi, Selandia Baru, Tiongkok, Yaman, Sri Lanka, dan lainnya. Hasil pertemuan tersebut membuahkan risalah untuk mengajukan kepada PBB berisi 3 pokok rekomendasi meliputi melakukan gencatan senjata, Belanda membebaskan semua tawanan politik Republik Indonesia,
dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, serta mengadakan perundingan di bawah UNCI. Selanjutnya ada peran Australia. Sekiranya ada 4.000 buruh kapal melakukan aksi mogok. Mereka menolak bongkar muat kapal-kapal pengangkut persenjataan untuk Belanda. Dukungan kuat politik Australia, terutama Australian Watershed Workers Union, para pelaut Indonesia, Cina, India tersebut membuat kapal-kapal Belanda tak bisa melanjutkan pelayaran. Aksi tersebut disebut dengan sebutan The Black Armada. Aksi para buruh tersebut terus berlanjut hingga membuat elit di Australia terpengaruh terhadap perjuangan Indonesia untuk mempertahankan perjuangan. Hasil dari dukungan tersebut berbuah hasil manis. Pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Pihak Australia juga mendorong Dewan Keamanan PBB mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan terpenting, perjuangan Partai Buruh Australia secara berkesinambungan melakukan aksi-aksi mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir ada peran PBB. Peran PBB dalam sejarah Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, lebih banyak mengurus penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Mula-mula ketika terjadi agresi militer 1, PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membuat Komisi Tiga Negara atau KTN. Tiap negara berseteru memilih satu negara untuk menjadi wakil sementara, satu negara menjadi pihak netral untuk menyelesaikan pertikaian. Indonesia memilih Australia dengan Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zielen. Pihak ketiga atau netral dipilih Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Graham. KTN berhasil mengantar kedua negara untuk berunding pada perjanjian Renville. Setelah itu, PBB berperan pada pembentukan badan perdamaian bernama United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Tugas UNCI menggantikan KTN untuk membantu memperlancar segala bentuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Di PBB, Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap Republik Indonesia. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, terima kasih. Terima kasih.